Mbak duduk senyamannya Mbak. Alhamdulillah sudah. Gimana Mbak? Mohon maaf, ini dengan Mbak siapa ya? Saya dengan Mbak Revista. Oh, dari mana Mbak tadi? Dari kos Bu Ibu. Oh, asalnya dari mana? Dari Trenggalek. Oh, jauh ya Mbak ya ke sini. Di sini kuliah Mbak. Dari rumah ya Mbak ya tadi. Sini sendirian Mbak. Iya Bu sendiri. Oh, kenapa? Nggak diantar temannya? Enggak. Oh, gitu. Sekarang kuliah semester berapa Mbak? Semester 3 Bu. Oh, jurusan apa? BK. Oh, bekas. Nanti bisa jadi konselor di sini juga ya. Nah, tadi ada matkul apa enggak? Kebetulan ini tadi dosennya lagi libur, Oh. meliburkan mahasiswanya gitu. Oh, gitu. Baik, Mbak. Perkenalkan, saya Aulia. Biasanya dipanggil Mbak, bisa panggil saya Ibu atau Mbak, terserah Mbak saja senyamannya. Mbak Gista ini sepertinya sedang gelisah ya, Mbak ya? Iya Bu, sebenarnya saya mau bercerita tentang masalah saya pada Ibu dan menjalani sesi konseling ini dengan Ibu. Oh, baik Mbak. Sebelum sesi konseling kita mulai, saya akan menjelaskan proses konseling kita kali ini. Baik, saya akan membagi konseling kita ini menjadi 4 sesi. Jadi tiap sesinya itu ada 30 sampai 45 menit untuk kita berkonseling. Kemudian waktunya, kalau seperti hari ini Mbak keberatan apa enggak ya jamnya? Kebetulan tidak Bu. Oh, baik. Kalau begitu Mbak itu juga tidak perlu takut kalau rahasia Mbak itu tersebar, karena di konselor, saya sebagai konselor ini akan menjaga kerahasiaannya Mbak, begitu. Baik Mbak, apa yang mau diceritakan hari ini? Jadi begini Bu, ibu saya itu menyelingkuhi ayah saya, dan saya itu merasa benci dengan ibu saya. Saya paham Mbak perasaannya Mbak. Boleh Mbak dilanjutkan lagi ceritanya? Begini Bu, saya itu sangat benci dengan ibu saya karena telah menyelingkuhi ayah saya. Padahal kan ayah saya itu di sini tuh sudah sayang, sudah setia dengan ibu saya. Jadi gimana Bu? Seperti Kamu itu tidak tega ya dengan ayah kamu? Iya Bu, sebenarnya saya itu ya sangat tidak tega, apalagi dengan adik-adik saya, dengan kakak-kakak saya. Begitu. Jadi ibu kamu karena berselingkuh itu keluarga kamu jadinya hancur gitu ya Mbak ya? Iya Bu, dan saya tuh tidak paham dengan jalan pikiran ibu saya itu seperti apa yang tega menyelingkuhi ayah saya. Padahal selingkuhan ibu saya itu tidak ganteng gitu loh Bu, masih gantengan ayah saya dan juga tidak royal, pelit banget gitu loh Bu. Beda dengan ayah saya yang sangat royal, minta ini ya ambil, minta itu ya ambil gitu. Baik Mbak, mari kita fokus ke permasalahan ibu Mbak tadi ya yang menyelingkuhi ibu Mbak. Jadi kita tidak usah membahas selingkuhannya ibu Mbak gitu loh. Jadi Mbak datang ke saya itu sebenarnya mau mencapai tujuan yang gimana? Mau mengobati rasa sakit atau mau belajar memaafkan gitu? Mau mengobati rasa sakit Bu. Oh gitu. Baik. Apakah Mbak pernah bicara dengan ibu Mbak mengenai permasalahan ini? Apakah ayah Mbak itu sudah tahu dengan permasalahan ini, Bu? Ibu Anda berselingkuh? Sebenarnya saya sudah bercerita dengan ibu saya bahwa perlakuan ibu saya itu sangat tidak baik dan sangat menyakiti hati ayah saya. Bukan dengan hati ayah saya, juga menyakiti hati saya, adik-adik saya, kakak-kakak saya, begitu. Jadi kamu merasa kecewa ya dengan ibu kamu karena telah berbuat demikian, karena berselingkuh dengan orang lain, jadinya ayah kamu sedih begitu? Iya, iya Bu, benar. Jadi gini Bu, saya itu sangat kecewa dengan ibu saya karena ibu saya itu telah membuat ayah saya sedih dan juga hati saya sedih, adik-adik saya, kakak saya. Gimana ya Bu ya? Kayak ya Allah, kayak nggak sampai sama jalan pikiran ibu saya itu kok bisa gitu loh Bu. Tapi dapat dikatakan sebenarnya kamu itu masih sayang sama ibu kamu, tapi kamu itu sedih karena ibu kamu kok berbuat demikian, kamu itu kecewa gitu ya Mbak ya? Iya. Jadi sejauh mana Mbak itu membenci ibu Mbak? Apakah Mbak tidak mau bertemu dengan ibu Mbak lagi, atau tiap kali melihat ibu Mbak itu jadi merasa sedih, kecewa, kayak mau marah terus gitu? Iya benar Bu. Kalau bertemu itu ya juga masih enggak masalah sih. Cuma kayak memandangnya gitu loh Bu, kayak ya Allah kecewa banget gitu loh, kok bisa ibu saya seperti itu tega menyelingkuhi ayah saya sendiri begitu loh Bu. Begitu. Baik Mbak Gista.
Jadi sepertinya Mbak itu pingin punya keluarga yang utuh gitu ya Mbak, tapi dihancurkan oleh ibu Mbak. Kenapa kok ibu Mbak berselingkuh, jadinya keluarga Mbak itu jadi berantakan gitu. Iya, saya itu iri Bu sama teman-teman saya yang mempunyai keluarga yang cemara. Sedangkan keluarga saya itu ya Allah kayak saya sangat berantakan gitu loh Bu. Gara-gara ya itu ibu saya itu masalahnya. Nggak sampai pikir gitu loh Bu kok bisa melakukan seperti itu. Iya ya Mbak ya. Jadi apakah Mbak itu masih ingin dengan ibu Mbak? Apakah mau kehilangan ibu Mbak atau gimana? Masih sih Bu, supaya keluarga kita itu bisa kembali utuh asalkan ibu saya itu bisa berubah dengan sepenuhnya. Jadi gini Mbak, tadi Mbak itu berkata bahwa Mbak itu benci dengan ibu Mbak, tapi Mbak Gista itu juga gak mau kehilangan ibu Mbak. Jadi bisa dijelaskan lebih lanjut Mbak mengenai itu? Seperti yang saya katakan sebelumnya itu ya Bu, saya tuh pengen mempunyai keluarga cemara. Ya tapi itu kenapa kok dihancurkan dengan tega oleh ibu saya sendiri gitu. Padahal saya iri dengan teman-teman saya yang mempunyai keluarga cemara. Begitu ya Mbak. Saya itu kadang pernah mikir gini loh Bu, kayaknya enak ya kabur dari rumah, kayak mau sedikit menghilangkan beban di rumah gitu loh Bu, kayak pulang kampus itu pulang ke rumah itu kayak ya Allah beban banget gitu loh Bu. Mbak Gista, tapi seberapa berat masalah Mbak itu kabur dari rumah itu nggak menyelesaikan masalah loh Mbak. Kalau Mbak kabur dari rumah nanti gimana ayahnya Mbak, nanti nambah sedih. Nanti kalau ayahnya Mbak Gista sedih, Mbak Gista kan juga jadinya kepikiran sama ayahnya Mbak gitu. Jadi jangan kabur dari rumah ya Mbak ya. Kalau bisa ya di rumah aja menemani ayahnya Mbak. Sebenarnya saya itu malu banget loh Bu, bercerita itu kepada ibu, karena dengan keluarga saya yang sangat berantakan, yang tidak cemara, yang tidak harmonis, apalagi dilihat sama tetangga-tetangga itu ya ibu rasanya itu malu. Bayangkan saja saya itu anak pertama dan adik-adik saya gitu. Gitu. Tapi Bully. Mbak Gista sudah hebat loh, mau bercerita dengan saya, sudah mau menemui saya, mengambil langkah yang pasti kan itu sangat berat ya Mbak, sudah Mbak pikir berkali-kali gitu. Mbak Gista, wajar kok apabila Mbak Gista ini merasa kecewa, marah, sedih dengan perbuatannya ibu Mbak Gista. Karena kebenciannya Mbak itu gimana ya, kalau melihat ibu kita berselingkuh itu kan pasti ada rasa sedih gitu ya Mbak ya, jadinya benci. Tetapi jangan biarkan kebenciannya Mbak itu mengendalikan dirinya Mbak gitu loh. Karena kebencian Mbak itu hanya akan membuat Mbak itu terluka sendiri gitu. Mungkin Mbak itu bisa lebih mencoba memaafkan ibunya Mbak lagi, menerima dengan legowo perbuatan ibu Mbak yang sudah terlanjur terjadi begitu. Kemudian dengan memaafkan ibu Mbak itu merupakan langkah awal untuk Mbak itu menyembuhkan lukanya Mbak. Jadi Mbak itu tidak merasa terluka terus. Nah, memaafkan itu memang tidak mudah ya Mbak ya, tapi Mbak memaafkan ini tidak berarti Mbak itu melupakan perbuatan-perbuatannya ibu Mbak kok. Memaafkan itu adalah melepaskan diri Mbak itu dari rasa sakit dan terluka dan melepaskan dari rasa kebencian. Jadinya Mbak itu di hatinya Mbak itu tidak ada rasa kebencian kepadanya ibu Mbak. Jadi Mbak itu jadi hatinya tenang gitu. Baik Bu, saya akan mencoba memaafkan ibu saya. Baik, dari sesi konseling kita kali ini kita mendapat 2 inti dari permasalahannya Mbak, yaitu yang pertama, Mbak itu merasa benci dengan ibunya Mbak karena ibu Mbak itu berselingkuh. Mbak itu kecewa dengan ibunya Mbak gitu. Kemudian Mbak itu sedih karena kenapa kok ibu Mbak itu berselingkuh begitu ya. Baik Mbak, karena waktu kita sesi konseling kita kali ini sudah habis. Nah, kita akhiri saja ya Mbak sesi konseling kita hari ini. Saya harap Mbak dalam sesi konseling berikutnya Mbak itu bisa lebih memaafkan ya Mbak, lebih memaafkan ibunya Mbak. Nah, kalau di sesi konseling berikutnya Mbak sudah lebih bisa memaafkan ibunya Mbak, nanti kita akan mencoba menggali lebih dalam lagi kenapa kok begitu. Ya Bu, baik.
Baik Mbak, terima kasih ya Mbak sudah datang menemui saya. Terima kasih juga Bu atas saran-sarannya dan solusinya. Baik, nanti hati-hati ya Mbak ya kalau mau Ya pulang. Bu, kasih Bu. Ya.